Halo. Halo. Halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman-teman SBS, kembali lagi ke video pembelajaran SBS khususnya bersama Bulia pastinya yang teman-teman ketahui semua. Tapi hari ini Bulia tidak sendiri, biasanya Bulia sendiri untuk memberikan materi pembelajaran ke teman-teman, dan kali ini Bulia ditemani bersama kepala sekolah Bu Herlin. Hai. Mau apa sih Bu Herlin di sini? Gitu, asik. Dengan ilmu yang beliau punya, kita mau bahas-bahas sedikit nih terkait tentang Seven Habit. Gitu. Teman-teman ada yang tahu Seven Habit? Mungkin ada yang sudah pernah mendengar, tapi ada juga yang belum. Dan kita mengupas sedikit di sini dari buku sih sebenarnya, cuman bukunya lagi gak ada, tapi next di kelas nanti akan Bulia kasih tahu ya, buku tentang Seven Habit Highly Effective atau 7 kebiasaan yang sangat efektif yang bisa teman-teman lakukan gitu. Dan ini sangat-sangat mempengaruhi pembelajaran di SBS khususnya, apalagi yang teman-teman lakukan saat ini adalah melakukan project ya Bu Herlin ya. Ya, saya kaca gitu. Enggak, tentang project itu berpengaruh sekali ke project teman-teman gitu. Dan kita langsung tanya-tanya sedikit saja ya, kita mengupas dengan Bu Herlin, apa sih sekiranya yang Bu Herlin tahu gitu tentang Seven Habit. Bu Herlin tahu. Bu Herlin ingin bahas terkait tentang Seven Habit itu sendiri gitu. 7 kebiasaan yang bisa teman-teman lakukan. Kira-kira apa sih? Hai, apa kabar? Alhamdulillah baik. Saya jawab. Nonton di rumah ya, nggak ketemu di kelas, kita ketemunya secara online. Oke, Seven Habit, 7 kebiasaan baik. 7 kebiasaan baik. Buat apa sih harus kita terapkan di 7 kebiasaan baik ini saat kita mengerjakan project based learning PBJP JBL yang sudah dibahas sama Bu Lia ya sebelumnya ya, PJBL project based learning. Menggunakan Seven Habit ini akan mengembangkan keterampilan hidup kalian, akan lebih mengangkat karakter kalian, akan terlihat nanti juga di situ. 7 kebiasaan baik, 7, makanya dinamakan Seven Habit. Mungkin itu, apalagi yang mau diketahui? Mungkin isi dari apa ya, tahap-tahapan 7 itu kali Bu, biarin teman-teman tahu emang apa sih kok bisa sampai harus dibahas gitu, apa yang bisa mempengaruhi proyek kita gitu. Yang pertama Seven Habit proaktif. Jadilah proaktif. Proaktif itu bertanggung jawab sebenarnya. Semua hal yang kita lakukan harus bertanggung jawab. Ini adalah karakter. Untuk menjadi leader udah pasti tanggung jawab. Untuk menjadi anggota proyek, anggota kelompok harus bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing. Jadi inti di proaktif adalah bertanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap pilihannya masing-masing. Pilihan terkait dengan pemilihan materi proyeknya, objek yang dipilihnya, tugas yang dipilihnya, sikap yang dipilihnya. Itu pun pilihan, aku mesti bersikap seperti apa sih saat berhubungan dengan orang lain gitu. Karena kita berhubungan dengan berkelompok, berhubungan dengan orang banyak. Yang namanya manusia adalah makhluk sosial, bukan makhluk individu yang bisa hidup sendiri. Jadi banyak pilihan yang harus dipertanggungjawabkan. Itu habit yang pertama. Pilihan
yang dipertanggungjawabkan. Proaktif, be proaktif. Bertanggung jawab itu memang harus ya, karena mungkin yang Bulia sampaikan gitu atau enggak fasilitator SBS yang lain, bahwa memang segala sesuatu harus teman-teman tanggung jawabkan gitu. Itu dalam segi apapun, karena apa ya, dari situ kan jadi terlihat kamu ketika kamu megang amanah gimana sih gitu. Tanggung jawab itu kan amanah, jadi lakukanlah sesuai dengan baik pastinya, Ibu ya. Oke. Iya. Terus yang Ya. kedua, Next, langsung aja ya, kita cepat aja ya. ah, Langsung yang kedua adalah mulai dari tujuan akhir. Mulai dengan tujuan akhir. maksudnya gimana tuh? Kok mulainya kok dengan tujuan Iya. akhir gitu. Kenapa sih kita harus memulai dengan tujuan akhir? Teman-teman, kita itu harus sudah punya rencana, harus sudah punya bayangan. Mau kemanakah si proyek ini akan berlabuh, ibaratnya seperti itu. Mau kemanakah arah kita akan, langkah kita ini akan menuju. Itu kita akan memulainya dari tujuan akhir yang sudah tertanam di benak kita. Mau kita jadikan apakah ini? Seandainya contohnya ada kertas, mau kita jadikan apakah kertas ini? Itu adalah tujuan akhirnya. Kertas ini mau aku jadikan menjadi craft, menjadi anyaman. Oh, kamu udah punya bayangan bahwa kertas ini akan menjadi anyaman. Harus seperti apakah? Diapakan kertasnya itu adalah proses. Jadi harus mempunyai tujuan akhir. Pasti teman-teman sudah membayangkan kemarin PBJL kemarin, proyek kemarin pasti sudah mempunyai masing-masing udah punya tujuan akhir. Kemarin yang mau dibahas mau bikin apa, produksi apa, atau mau event apa, mau kegiatan apa, itu pasti sudah ada tujuan akhirnya. Kita mulai dari situ. Prosesnya kita mulai dari tujuan akhir tersebut. Contoh yang paling ringkas adalah saat kita mau melangkahkan kaki keluar rumah. Kalau Bu Erin tuh sering banget bicarain seperti itu, karena ini contoh yang paling mudah. Melangkahkan kaki mau keluar rumah, saat kamu tidak punya tujuan akhir, kamu akan bingung. Tapi kalau tujuan akhir kamu jelas, saya mau ke sekolah. Tinggal mau ke sekolahnya itu naik apa? Mau jalan kaki, naik sepeda, naik motor, Berarti itu harus- adalah prosesnya. Kalau kayak gitu harus punya rencana ya. Harus punya Ya, rencana. rencana. Jadi tahapan-tahapan dari project based learning yang teman-teman pelajari, itulah rencananya untuk mencapai ke tujuan akhir. Sebagai manusia, tujuan akhirnya mau kemana? Ayo, tujuan akhir kita mau apa? Tujuan akhir hidup kita mau seperti apa? Itu juga harus punya rencana. Itulah kebiasaan kedua, habit kedua, mulai dengan tujuan akhir. Kalau diterapkan di project, berarti tujuan teman-teman di KAK kali ya. Jadi yang apa sih yang rencana membuat KAK? Jadi kerangka Itu adalah prosesnya. Itu beda. prosesnya. Oh, Tujuan akhir itu hasil akhirnya. kamu Bayangan yang kamu dapat di hasil akhirnya mau seperti apa? Oke. Contohnya seperti itu. Contohnya misalnya adalah produk. Produknya adalah jus jambu. Produknya adalah jus jambu. Hasil akhirnya adalah jus jambu yang nantinya akan saya tempatkan di botol. Botolnya nanti seperti ini. Itu adalah udah bayangan tujuan akhir kalian. Oh, Prosesnya seperti apa? Berarti aku harus mencari jambu yang bagus. Berarti aku harus merencanakan mencari botol yang bagus. Berarti proses nanti penggilingannya harus seperti ini. Berarti nanti gulanya harus begini. Itu yang namanya proses atau perencanaannya. Prosesnya di situ. berarti itu kalau tujuan Tujuan akhir cuma akhir- satu doang, tujuan Udah, apa yang ada di gitu benak. ya. Udah. Gitu. Oke. Selanjutnya ada apa lagi Bu? Setelah si proaktif, kita harus proaktif, Iya. terus Mulai kita dengan memilih tujuan akhir. Terus yang ketiga apa Yang tuh? ketiga adalah utamakan hal-hal yang utama. Maksudnya? Skala prioritas. Oh, Ya, prioritas teman-teman. prioritas teman-teman.
sedang bekerja sendiri, sedang bekerja dengan orang lain, sedang bekerja berkelompok, skala prioritasnya pasti berbeda. Jadi pemilihan prioritas, pemilihan keutamaan apa yang harus didulukan itu sangat penting sekali. Nanti Bu Lia akan memberikan praktek tentang skala prioritas. Bagaimana memilih skala prioritas akan membuktikan nih loh, kalau seandainya pemilihan skala prioritas salah akan buyar semuanya. Nanti akan dipraktekkan. Jadi pemilihan skala prioritas itu sangat penting. Jadi teman-teman harus berpikir mana yang harus saya dulukan, kepentingan mana yang harus saya dulukan, pekerjaan mana yang harus saya dulukan. Itu yang namanya skala prioritas, mengutamakan apa-apa yang harus didulukan, apa yang harus masuk ke level kedua, ketiga, keempat sampai selesai. Itu tahap-tahapannya ya, lebih tepatnya kalau di project itu. Iya, tahapan-tahapan yang ditentukan dari skala prioritas keutamaannya terlebih dahulu. Mana yang pokok, mana yang sekunder, mana yang tersier, kan seperti itu kalau kebutuhan. Kalau contohnya kayak gini kali, kalau kemarin kan di SBS 2 tuh ada yang sudah sampai buat produknya tuh. Nah, sedangkan dia kan belum, maksudnya skala prioritas yang lain tuh bikin kakak belum, terus observasi secara umum belum, terus bikin proposal belum gitu, dia langsung uji coba gitu. Mungkin bisa jadi saat itu dia hanya ingin mencari tujuan akhir terlebih dahulu. Saya mau dapat tujuan akhir saya dulu, Bu Lia, makanya saya uji coba. Tapi kayak gitu boleh nggak sih, Bu? Boleh, tahapan seperti itu. Karena memang yang pertama adalah kita mulai dengan tujuan akhir. Saat kita belum bisa menemukan tujuan akhir kita nggak akan bisa mulai. Tahapan utamanya apa? Kan sambung menyambung ya. Kalau kita udah punya tujuan akhir, baru kita menentukan, oh skala prioritas yang utama yang harus kita lakukan adalah ini dulu. Setelah itu ini dulu, ini sampai menuju ke tujuan akhir. Berarti setiap kelompok pun juga berbeda pastinya tahapannya berbeda sesuai kebutuhan masing-masing. Mereka mau apa dulu, seandainya mereka sudah ngebayangin, aku kan mau bikin ini, ya ini udah pasti, dan ini aku yakin ini tujuan akhirku itu dalam bayangan saya nggak perlu uji coba dulu, tapi udah menjadi tujuan akhir saya, udah dipegang, nggak apa-apa, nggak masalah. Baru di breakdown, baru diturunkan skala prioritasnya dulu. Tapi ternyata pas begitu masuk ke uji coba, loh Bu, ternyata dari bayangan saya yang jadi tujuan akhir saya berubah, nggak masalah, dirubah di situ, tempatin lagi yang dari uji coba itu menjadi tujuan akhir kamu. Jadi tahapan masing-masing kelompok itu selalu berbeda kalau di project. Terutama lagi kalau sedang menyelenggarakan event atau acara, itu pasti tahapannya juga berbeda. Skala prioritas masing-masing itu berbeda. Makanya ya kalau kelompok ya mohon dikerjakan dengan baik ya, agar teman-teman jadi tahu gitu. Lari lagi ke habit pertama, apa? Bertanggung jawab. Kebiasaan keempat apa, Bu? Itu kira-kira kebiasaan kita harus ngapain? Berpikir menang-menang. Maksudnya berpikir menang-menang. Semua orang itu harus menang. Semua orang punya kesempatan untuk menang. Semua orang punya kesempatan untuk berhasil. Itu mindset yang harus kita terapkan saat kita melakukan suatu proyek. Proyek saya sukses, proyek saya berhasil, proyek saya, nah itu yang harus diterapkan terlebih dahulu. Dan semua orang mempunyai kesempatan untuk itu. Jadi pikiran pesimis itu harus dihilangin. Optimis bahwa ini berhasil. Tapi kalau pas tujuan akhirnya nanti ternyata proyek saya kerjakan, bla 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 bla, kok kayaknya hasilnya gagal, nggak sesuai. Ingat teman-teman, proses yang teman-teman lakukan itu adalah kemenangan di diri kalian. Jadi semuanya itu berhak untuk menang. Berpikir positif. Maksudnya hasil belakangnya kamu akan sesuai dengan tujuan akhirmu atau tidak, itu ya kebelakangan. Kan
kita melihat juga proses ya Bu dalam Proses. penilaian kami, dan Tuhan pun juga, Allah pun juga ngeliatnya seperti itu gitu. Proses ya. Prosesnya gitu. Selanjutnya Bu yang kelima Masuk ke 5. itu Berusaha memahami terlebih dahulu, baru dipahami. Ini empati. Ayo, bagaimana empati kalian? Berusaha untuk memahami diri kalian. Kamu itu harus paham saya lah. Kamu udah paham orang lain atau belum? Gitu. ini sering banget terjadi tuh kalau di kelompok. Nah, tuh. kalau di kelompok pasti. Allah menciptakan 2 telinga. Kenapa bukan mulutnya yang 2? Kenapa telinganya yang 2? Nah, karena memang kita harus berusaha untuk mendengarkan terlebih dahulu sebelum ini berbicara. Itu salah satu trik, salah satu cara untuk berusaha memahami dahulu, baru dipahami. Dengarkan terlebih dahulu apa yang harus menjadi, terutama untuk leader. Leader dipilih pasti mempunyai suatu keunggulan tersendiri. Tapi dia juga harus mampu untuk mendengarkan terlebih dahulu, baru memahami. Nah, itu jangan merasa ingin dipahami terus. Hati-hati dengan merasa benar, merasa aku yang paling pintar, aku yang paling sukses, aku yang paling bisa. Kamu mah ikutin aku aja. Nah, itu dikesampingkan. Makanya kenapa teman-teman di Jingga, di SBS 1, 2, 3 itu masih berkelompok, belum individunya. Ini yang harus dibangun. Salah satunya adalah ini, bagaimana dia berusaha untuk memahami terlebih dahulu, baru dipahami. Karena nantinya kalau teman-teman masuk ke SBS 456 itu sudah proyek Oh pribadi. iya, mereka harus sudah mulai proyek pribadi, mereka harus sudah mulai mengembangkan dirinya secara pribadi. Jadi bersosialisasinya ya bukan hanya kelompok lagi, tapi dengan orang banyak sesuai dengan proyek teman-teman gitu. Makanya nih di SBS kita ajarin teman-teman berkelompok dulu. Berkelompoknya masih dengan teman-teman sendiri gitu, mungkin masih dengan kakak kelas 1, misalnya kakak kelas 3, kakak kelas 2 gitu kan. Sebelum memang nanti kalau teman-teman masuk ke SBS 4, 5, 6 itu kelompoknya bukan lagi sama mereka, tapi sama orang lain gitu. Empatinya mohon di ini ya. Dan leader ya emang betul sih Bu, maksudnya jangan sombong, karena kan yang kita lihat leader itu selalu bisa menyombongkan diri. Orang gue bener gitu kan, sehingga gampang banget gitu nyuruh-nyuruh anggotanya tanpa berpikir itu sesuai dengan bakatnya teman-teman bukan ya gitu kan, sesuai dengan keasikan teman-teman bukan ya gitu. Kalau aku perintahin seperti ini menyakitkan di hati dia nggak ya? Kalimatku nyakitin nggak ya? Itu harus dipoles ya Bu ya, Ya. sebelum kamu menjadi leader benar di luar. Ini harus belajarnya dari sekarang, dan semuanya harus belajar untuk jadi leader. Tahapan ini bukan hanya untuk leader saja, untuk anggota kelompok juga sama. Semuanya memang diciptakan Allah untuk jadi pemimpin ya, gitu. Jadi ini adalah tahapan-tahapan untuk pemimpin. Oke, masuk ya ke 6 ya. 6, bersinergi. Nah, apa itu bersinergi? Bersinergi. Ini saya sedang bersinergi. Sinergi. Berpartner. Iya. Bersinergi itu kemampuan. Masing-masing orang mempunyai kemampuan, mempunyai kekuatan. Tapi di kekuatan itu pun pasti ada kelemahan. Jadi kita harus bisa mensinergikan diri kita, kekuatan kita dengan orang lain. Kekuatan kita bisa menutupi kelemahan orang lain. Kelemahan kita bisa ditutupi oleh kekuatan orang lain. Itu bersinergi. Jadi itu kita harus melebur jadi satu di situ. Itulah fungsinya berkelompok itu. Sebenarnya berkelompok itu asik sekali. Kalau kita mampu bersinergi di situ. Kita paham, kita sudah memahami, nah itu masuknya ke bersinergi. Aku paham kok tentang kebutuhan kamu, aku paham kok tentang kekuatan kamu, gitu. Begitu pula Bu Lia, aku paham kok kekuatan Bu Herlin, aku paham kok kelemahannya Bu Herlin. Jadi inilah yang kita sinergikan, gitu. Ya kayak
pemimpin harus bersinergi dengan kelompoknya, anggotanya. Anggotanya. Karena nggak selamanya, ya balik lagi tadi bahwa pemimpin itu nggak selamanya dia yang paling bisa gitu. Nah, pemimpin pun juga butuh anggota-anggotanya agar dia bisa bersinergi, karena bersama itu lebih baik gitu. Dan anggota uh, itu juga butuh seorang pemimpin, seorang leader. Anggota tidak akan bisa jalan tanpa leadernya. Nah, Itu pasti gitu. Jadi mereka saling berketergantungan antara satu sama lainnya. Nggak akan jadi leader kalau nggak ada anggota. Iya. Nggak ada anggota kalau nggak ada leadernya. mungkin kalau teman-teman pernah ngerasain itu kali Bu, yang Iya. pas di Sukabumi Bu. Perjalanan ya. Iya, Iya, itu kan pasti. lucu kan. Kalau perjalanan itu pasti merasakan. Karena mereka akan merasakan sekali gitu kalau nggak ada leader itu kita akan kayak gini, leader yang berlebihan tuh akan kayak gini gitu kan, lah leader yang akan solid itu seperti ini gitu. Jadi mungkin teman-teman sudah mengetahui tapi tidak menyadari bahwa teman-teman melakukannya gitu. Dan terakhir Bu, kebiasaan terakhir yang bisa kita gali nih apa itu? Nah, kebiasaan terakhir itu tinggal yang ketujuh. Kebiasaan ketujuh adalah tajamkan pandangan. Apa itu? Ada cuma ada. Tajamkan pandangan. Tajamkan pandangan itu artinya menggali potensi diri. Nah, itu kan tadi kan setelah semuanya terkait dengan kelompok, semuanya terkait dengan orang lain, bla 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 bla. Baru di ujung adalah tentang diri sendiri. Keseimbangan diri sendiri. Tubuh kita itu butuh seimbang, butuh untuk dieksplor tentang kemampuan, butuh dieksplor tentang keterampilan kita. Jadi semua nanti tugas-tugas harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing gitu. Keseimbangan antara fisik, ekonomi, sosial, terus rohani terutama itu sangat penting sekali. Itu ada di yang ketujuh, kebiasaan ketujuh. Udah masuk ke ranah diri sendiri, eksplorasi diri sendiri, terus benar-benar mengembangkan diri. Itu ditajamkan pandangan terkait tentang diri. Udah ini udah selesai, yang sama teman-temannya udah selesai ke diri. Fisikku harus sehat, fisik jasmani dan rohaniku harus sehat. Nah, itu yang ada di masih balik lagi ke diri ya berarti ya. Iya, balik gitu lagi ke diri. Ya, benar-benar. Nah, akhirnya seperti itu. Itu 7 habit, kebiasaan-kebiasaan yang bisa teman-teman gunakan saat teman-teman melakukan kegiatan. Iya. Bukan hanya kegiatan terkait kegiatan proyek, tapi kegiatan apapun kegiatannya, entah itu berkelompok ataupun pribadi. Silahkan digunakan 7 kebiasaan baik ini. Insya Allah akan menjadi pribadi yang baik. Itu. Karena memang sepengetahuan Bulia baca-baca terkait artikel 7 Habit itu bahwa banyak loh di sekolah lain yang memang sudah menerapkan 7 Habit ternyata Bu gitu. Dan menurut pemaparan para siswanya, mereka memang jadi berubah gitu setelah mereka mengenal tahap-tahapan kebiasaan dari 7 Habit itu dan menerapkan, sehingga jadi kayak pede berbicara di depan umum, terus lebih bertanggung jawab sama pekerjaannya. Benar gitu. Jadi suksesnya itu kelihatan gitu. Padahal mereka baru sama kayak teman-teman baru SMP gitu. Tapi tadi boleh baca sih penerapannya itu lebih ke SMA gitu. Dan lagi-lagi memang Jingga tuh luar biasa yang sudah menerapkan ke SMP terlebih dahulu gitu. Mungkin malah anak-anak kuliahan yang baru menerapkan ini. Kan ini dari awal, kita mendidiknya dari awal. Iya. Jadi beruntunglah kalian. Oke. Ya mungkin untuk 7 Habit Bulia ulangi sekali lagi bahwa 7 Habit itu berguna sekali buat teman-teman nantinya di dalam proyek, di dalam pekerjaan apapun. Mungkin nanti teman-teman ketika sudah lulus itu sangat berguna sekali gitu. Karena memang 7 Habit ini
diperuntukkan untuk lagi-lagi menjadi pribadi lebih baik gitu. Yang tadi dari 7 kebiasaan, yang pertama adalah bertanggung jawab. Tanggung jawabnya teman-teman itu seperti apa ya Bu ya. Terus mulai dengan tujuan akhir, berarti kamu harus punya apa ya, cita-cita dulu, planning dulu, cita-citaku apa gitu. Berarti kalau di project ya berarti keinginan kelompok kita apa gitu sebelum kita menerapkan ke proses-proses lainnya gitu. Terus yang ketiga adalah skala prioritas. Teman-teman sudah bisa menentukan prioritasku itu apa sih dalam diri pastinya, terus dalam kelompokmu pastinya. Itu sangat berguna karena emang skala prioritas ini apa ya, sulit gitu Bu kalau diterapkan ya. Guru-guru juga gitu soalnya. Jadi kita juga masih belajar gitu. Jadi memang prioritas itu sangat-sangat harus dilakukan, dan kalau emang udah Dilatih ya, terbiasa, dilatih ya. Melatih untuk menentukan mana yang paling utama. Paling utama. Bahkan kayak kamu ketika dipanggil orang tua, kamu lagi baca Al-Quran, itu pun juga sebenarnya prioritas gitu, belajar prioritas gitu. Mana yang harus diprioritaskan? Iya benar. Terus selanjutnya adalah berpikir menang. Ya lagi-lagi kita tidak berpikir apa ya, jangan down duluan, jangan pesimis duluan dari hasil akhir apa ya nanti gitu. Tapi kita harus berpikir positif bahwa aku bisa, aku menang, aku bisa membuat suatu produk, membuat suatu acara yang sangat menarik banyak orang gitu. Jadi tolong pikiran-pikiran negatif yang mungkin teman-teman sekarang miliki itu bisa diganti dulu dengan positif terlebih dahulu. Kalau hasil akhir nanti yaitu walau alam gitu kan, itu sesuai dengan prosesmu, sesuai dengan kerja kerasmu, tanggung jawabmu juga seperti apa, amanahmu seperti apa gitu. Terus selanjutnya adalah menumbuhkan empati. Mohon teman-teman udah bisa nih menggerakkan empatinya di setiap kelompok. Bukan hanya tanggung jawab leader ya, tapi juga keseluruhan. Keseluruhan di kelompok. Terus bersinergi, kita bisa bersama itu lebih baik gitu. Jadi mindsetnya sudah sampai situ. Dan terakhir adalah menggali potensi diri. Potensi diri teman-teman sudah dikenal belum nih? Walaupun baru mulai proyek sih Bu mereka, tapi kami harapkan teman-teman nanti di akhir proyek teman-teman sudah bisa mengatakan, oh ternyata potensi diriku ini nih. Gitu. Lebih ditajamkan lagi tentang kemampuan dirinya. Iya, benar sekali. Makanya menajamkan kanan. Kalau WS7 Habits sebenarnya itu udah sering kita bahas Sering dibahas, cuman mungkin tahapannya saja yang ini belum. materi ini silakan dipakai di kehidupan kalian yang akan datang. Meskipun nanti sudah bismillah nanti SMA-nya tetap dijingga ya, karena penggalian dirinya kan masih belum tuntas itu. Karena lebih seru ya Bu nanti yang lagi di SBS 4, 5, 6 itu akan lebih seru lagi. Bagaimana cara menggali diri, menerapkan 7 habit ini ke orang lain, bukan ke teman-teman, tapi justru ke orang lain gitu, orang-orang yang kita belum kenal. Wah, pasti akan lebih seru lagi. Kakak kelas kan sekarang lagi magang ya Bu. Iya. Itu di perusahaan-perusahaan yang memang tidak kenal, dan ketika teman-teman SBS 456 sudah mengenal 7 habit ini, jadi mengaplikasikan di luar itu mudah. Dia bisa bersinergi dengan baik kan, dia bisa bertanggung jawab dengan hebat gitu. Dan alhamdulillahnya sampai saat ini teman-teman yang di SBS 456 di lingkungan mereka magang, di lingkungan mereka bekerja itu tanggapannya sangat luar biasa sekali gitu. Bagaimana tanggung jawab mereka terhadap pekerjaan, bagaimana mereka bersinergi dengan orang-orang di sekitar yang baru dikenal. Itu tahapan itu butuh proses. Jadi teman-teman untuk di SBS 1, 2, dan 3 ini adalah waktunya teman-teman untuk belajar dengan teman sendiri yang nantinya akan diterapkan ke luar sana. Dunia kerja apalagi ya. Udah demikian pembelajaran video pembelajaran kita hari ini teman-teman tentang 7 Habits. Semoga saja teman-teman yang melihat ini khususnya NB 123 itu bisa menerapkan di dalam diri teman-teman khususnya, dan pastinya juga di dalam proyek-proyek teman-teman
yang teman-teman lakukan sekarang ini ya. Semoga saja teman-teman bisa mengerjakan 7 kebiasaan ini dengan baik gitu. Sekian dari kami. Mungkin ada closing statement lagi dari Bu Herin? Terus bahagia, Ya. belajar dan bahagia. Itu yang selalu saya sampaikan. Jangan lupa bahagia, belajar dan bahagia. Belajar, bahagia, tetap sehat, Amin. dan tingkatkan imunitas diri kita. Semangat buat teman-teman. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.